I forgive dirimu atas ini dan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sedaya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Allah yang menciptakan kita, memberikan limpahan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati begitu dahsyatnya kehidupan ini dan diri kita yang penuh dengan kenikmatan dari Allah, penuh dengan kesyukurannya. Harus bersyukur dan harus bersabar atas semua ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat juga salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebagai pemimpin yang luar biasa. Jamaah sekalian ataupun jamaah YouTube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baiklah, pada kali ini kita akan menggali kisah, karena kisah itu atau sejarah itu adalah bagian daripada ilmu yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus belajar dari sejarah, dari orang-orang terdahulu kita, apalagi terhadap sejarah-sejarah para sahabat. Nah, tentunya kalau para nabi itu jangan ditanya lagi ya, karena memang dari mereka, dari beliau-beliau, dari para anbiya, kita harus belajar meniti ilmu yang sumbernya ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah, dalam hadis Nabawi. Nah, di antara sejarah yang harus kita gali, kisah-kisah yang harus kita gali adalah kisah para sahabat. Oke, baik, untuk kali ini kita akan mengenal sosok sahabat yang beliau namanya adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Nah, mungkin di sini ada yang belum mengenal atau jarang mengenal ya, jarang dikisahkan Abu Kilabah ini. Abu Kilabah ini adalah dikatakan bahwa Abu Kilabah sahabat yang paling terakhir meninggal, wafat gitu. Beliau punya anak dan luar biasa perjuangan beliau ya. Abu Kilabah ini dikatakan bahwa Abu Kilabah ini adalah sosok sahabat yang paling dekat ya, sangat dekat dengan Rasul, sangat dekat ya, bukan paling dekat. Karena paling dekat itu ada banyak para sahabat yang lain juga dekat dengan Rasul. Nah, jadi sangat dekat, cinta sama Rasul, betul-betul kepada Rasul itu ya luar biasa. Makanya Rasul itu melarang untuk mencela para sahabat, karena pada zaman itu ya para sahabat dekat dengan Rasul, melihat, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Abu Kilabah itu, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, sehingga sering orang menyebutkan Abu Kilabah Al-Jarmi. Beliau ini ahli ibadah, seorang yang sangat zuhud, sabar atas segala ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dipoinkan di sana kesabaran? Karena memang ada beberapa sahabat itu yang kesabarannya bertingkat gitu ya. Ada levelnya masing-masing. Ada kesabaran itu, ada memiliki yang kesabarannya betul-betul sangat sabar, ada yang memang sabarnya itu tidak begitu kuat gitu. Tapi Rasul selalu mengingatkan para sahabat. Tetapi kalau dibandingkan dengan kita, ya jelas jauh beda. Kalau kita membandingkan diri kita dengan para sahabat, kesabarannya, kalau dikatakan para sahabat ada yang sangat sabar, ada yang kesabarannya di bawah gitu kan ya. Tetapi dengan kesabaran para sahabat yang di bawah itu masih jauh ya, kita itu masih jauh dengan mereka. Kesabaran mereka sungguh luar biasa, teruji di waktu selama hidup bersama Rasulullah Muhammad SAW. Seorang yang zuhud, yang mana beliau Abu Kilabah ini berasal dari kota Basrah dan wafat di Syam pada tahun 104 Hijriah. Nah, saya angkat kisah ini karena kisah ini di waktu di akhir hayatnya, ini banyak yang meriwayatkan. Dari Ibnu Hibban ini meriwayatkan yang sangat masyhur, di akhir hayat Abu Kilabah meninggal yang ditinggalkan oleh anaknya. Beliau seorang diri,
anaknya yang membantu Abu Kilabah, suatu saat anaknya tidak ada. Nah itu, lalu saya angkat ini adalah hikmah daripada kejadian ini dan juga sosok Abu Kilabah. Baik, sahabat bercerita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hibban mencatat dalam sebuah kitab namanya As-Siqat mengenai Abu Kilabah ini, yang mana kisahnya ini disebutkan oleh Ibnu Hibban ini kisah yang sangat mengharukan di saat-saat terakhir beliau wafat, ya. Karena bebannya kehidupan yang luar biasa, beban kehidupan yang sangat berat yang beliau rasakan. Tetapi apa yang diucapkan oleh Abu Kilabah? Abu Kilabah mengucapkan, ya Allah, hujamkan ke dalam hati saya perasaan ataupun hujamkan ke dalam diri saya untuk supaya saya bisa memuji kepada Engkau, untuk supaya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada Engkau ya Allah. Nah, itu yang selalu diucapkan oleh Abu Kilabah. Nah, maka upaya itu, doa-doa yang dilantunkan oleh Abu Kilabah kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan hasil. Disebutkan bahwa Abu Kilabah penghuni surga, ya, karena dengan ibadah-ibadahnya itu, dengan kesabarannya itu. Ini poin pokok sabar ya. Pada zaman sekarang itu luar biasa sabar itu ya. Nah, dikisahkan bahwa beliau meninggalkan Basrah pergi ke Syam. Pergi ke Syam ya dengan anaknya ya, yang membantu beliau. Beliau menjabat, jabatannya adalah qadhi oleh seorang raja. Lalu kemudian pada suatu saat beliau di suatu tenda, di tenda anaknya keluar, entah kemana gitu kan, anaknya keluar, beliau Abu Kilabah sendiri, dan beliau sakit, lagi sakit ya, dikatakan bahwa matanya sudah, penglihatannya sudah kabur ya, pendengarannya sudah berkurang, tubuhnya juga sakit, sudah sepuh, sudah tua. Lalu ada seseorang pemuda, Abdullah, datang kepada beliau. Ya, datang kepada beliau melihat, karena di sebuah hutan gitu ya, di Syam, di sebuah yang padang pasir, di sebuah hutan yang memang beliau hidup sendiri. Beliau nanya, wahai orang tua, sedang apa engkau? Saya sendiri di sini sedang menunggu anak saya. Lalu Abdullah ini mendengar ucapan beliau, ya, doa yang dilantunkan oleh Abdullah, bahwa beliau mengucapkan dari lisannya, terus mengucapkan doa-doa yang mana beliau ingin terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah keterangan dinyatakan, Allahumma auzi'ni an ahmadak hamdan kafi bihi syukran ni'matika allati an'amta biha alayya. Artinya adalah, ya Allah, tunjukkanlah aku agar aku bisa memujimu hingga aku dapat menjalankan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada aku. Nah, mendengar doa ini, Abdullah ini kaget. Wahai orang tua, ya, apa yang membuat engkau berdoa seperti ini? Apa yang membuat engkau berdoa seperti ini? Sedangkan engkau dalam keadaan sakit. Kenapa engkau ingin terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya? Sedangkan engkau sakit, penglihatan sudah kurang, tubuh sudah lemah. Lalu Abu Kilabah mengatakan dengan begitu luar biasa, wahai anak muda, kalau ada kilat menyambar aku, ya, menyambar aku, tetap meskipun aku terbakar, tetap aku akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang diberikan pada aku. Masya Allah, ini luar biasa hikmah buat kita, bahwa dalam keadaan apapun kita harus terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Abdullah bertanya lagi, wahai orang tua, tidakkah ada yang membantu engkau ya dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Siapa? Anakku. Lalu di mana dia? Nah, itulah, saya mohon kepada engkau, wahai anak muda, supaya engkau bisa membantuku, karena dia satu-satunya yang bisa menolong aku setiap hari. Tolong carikan anakku. Oke, akhirnya Abdullah ini mau mencarikan anaknya. Pergilah Abdullah keluar, lalu ke hutan mencari. Tiba-tiba beliau menemukan seorang pemuda yang sudah terbujur kaku, diterkam oleh hewan-hewan yang ganas. Lalu diketahuilah bahwa itulah anaknya daripada Abu Kilabah. Terenyuhlah hati Abdullah ini, sakit, terenyuh gitu ya, sedih. Waduh, ini bagaimana saya mengatakan kepada orang tua itu? Ya, belum tahu, Abdullah ini belum tahu bahwa itu adalah Abu Kilabah, sahabat Rasulullah. Akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali kepada tenda itu, kembali pada Abu Kilabah untuk memberitahukan, karena memang kalau tidak diberitahu kasihan gitu ya, Abu Kilabah.
Nah itu durasinya lama kan, perjalanan dari hutan itu ke tendanya atau ke tempatnya Abu Kilabah ini. Akhirnya sampailah ke sana. Lalu disampaikan ke Abu Kilabah bahwa cerita yang tadi dikatakan seperti itu. Lalu kemudian Abu Kilabah menerimanya, dan dengan betul-betul sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, Abu Kilabah menerima apa yang terjadi. Tidak lama kemudian Abu Kilabah meninggal. Ketika Abu Kilabah meninggal dalam keadaan keimanan, rasa syukur pada Allah, sabar yang luar biasa, Abdullah masih ada di sana menyaksikan hal itu. Abdullah bingung, bagaimana ini? Tiba-tiba datang 4 orang utusan dari satu kerajaan. Lalu melihat ke tenda itu, didatangi. Wahai anak muda, siapa engkau? Saya Abdullah. Sedang apa engkau di sini? Saya sedang menemani ini orang tua, tetapi orang tua ini meninggal. Saya tidak tahu siapa nih orang tua ini. Akhirnya empat orang itu datang ke sana, melihat, dibukalah kain kafan, sudah ditutup ya, kain oleh kain ditutup. Entah waktu itu kain kafan atau apa, kain biasa gitu ya, dibuka. Ketika dibuka, kagetlah si 4 orang itu dan mengucapkan, Masya Allah, wahai anak muda, tidak tahukah engkau siapa ini yang meninggal? Siapa? Inilah sahabat Rasulullah yang paling akhir, yang beliau ini sangat dekat dengan Rasul, sangat zuhud, ahli ibadah. Siapa ini? Inilah Abu Kilabah, yang mana 4 orang itu adalah pengawal yang diutus oleh raja untuk mencari Abu Kilabah itu. Ya, untuk mencari Abu Kilabah itu. Dan kebetulan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan gitu ya. Akhirnya Abdullah ini kaget. Lalu bagaimana ini? Apa yang menjadi keistimewaan daripada Abu Kilabah ini? Orang tua ini disampaikanlah, lihatlah wajahnya. Memang wajahnya pada waktu itu berseri-seri, bercahaya. Ini adalah bekas dari air wudhu. Ini adalah bekas dari sujud, di mana orang lain sudah terlelap, beliau ahli ibadah, masih ibadah. Tahajudnya tidak pernah kelewat, ibadahnya yang luar biasa hebat. Meskipun dalam keadaan sepuh seperti ini, dikatakan bahwa beliau ahli ibadah yang sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya dirawatlah, diambil itu Abu Kilabah, lalu dimakamkan dengan semestinya oleh ajudan kerajaan itu, sampai Abdullah mengetahui akhirnya bahwa yang dihadapannya itu adalah Abu Kilabah, sahabat Rasul yang terakhir. Nah, sahabat bercerita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya bahwa dari Abu Kilabah ini, beliau ini adalah seorang periwayat hadis yang banyak dari Rasul, bahwa Abu Kilabah ini sosok yang luar biasa hebat ya. Dalam keadaan apapun bagaimanapun, kita harus selalu bersabar. Otomatis kita melihat kejadian saat ini yang luar biasa hebat, menguras pikiran kita, hati kita, tetap kita terus sabar. Wasta'inu bis sabri was salah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Maka dari cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini, kita ambil kesimpulan itu sabar kita terapkan. Lalu yang kedua, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, syukur. Dan yang ketiga, syukur itu diaplikasikan dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti untuk ibadah pada Allah ya. Mana kita menjadikan alasan kesibukan kita yang meninggalkan kita untuk ibadah. Kita lihat kisah-kisah para sahabat yang mana beliau ibadahnya kuat. Nabi Ayub ibadahnya kuat meskipun oleh Allah diuji dengan rasa sakit yang luar biasa hebatnya. Itu kisah dari Abu Kilabah. Kita ketemu lagi dengan kisah-kisah yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang seperti para sahabat yang mengamalkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kita menjadi orang-orang yang bahagia, orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah, diampuni dosa-dosa kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjadi hikmah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.